Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Febiola Presti. Nomor induk mahasiswa saya D22 2020 03079. Saya dari kelas D2213. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah memiliki berbagai fungsi, diantaranya mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan glukosa ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mengeluarkan darah untuk jantung berfungsi sebagai sisa organ di dalam tubuh, mendukung proses pemulihan luka atau cedera, Sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah dan beberapa organ, yaitu 1. Jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ke dalam seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung orang dewasa kira-kira sedikit lebih besar satu kepala tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik, yaitu ventrikel dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. 4 ruangan di dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Yang kedua, ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dari jantung tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri. Pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh organ tubup, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta. Dari bilik kiri jantung, aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Kemudian pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui pernapasan, sedangkan vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke jantung. Kemudian yang ketiga ada darah. Darah adalah komponen yang terpenting dari sistem peredaran darah pada manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tidak hanya itu, darah juga mengangkut zat yang beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida.
Sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sirkulasi sistemik. Nah, sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang membawa oksigen mengisi serambi kiri jantung, serambi kiri pada jantung, melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya akan oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sirkulasi koroner sama seperti organ tubuh lain, yaitu jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau yang dinamakan aterosklerosis, aliran darah jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung menjadi kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya akan terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes dan